Selamat sore, Prof. Din. Mohon bantuannya untuk host. Iya, Prof. Din, mohon maaf masih termute. Ya, sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Alhamdulillah. dengar. Iya, sudah Oke. terdengar dengan jelas, Prof. Din. Oke, terima kasih atas kerawahannya. Ya, berapa menit saya bicara? Berapa menit, Mbak? Ya, Mas Prof. Adian? Din, kami berikan waktu 60 menit untuk memaparkan materi mengenai paradigma kurikulum Merdeka Belajar dalam pendidikan profesi guru. Kami persilakan kepada Prof. Din Wahyudin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih, ini saudara moderator, ini sahabat saya Mas Fahdian, Ibu Dekan yang kita sama-sama hormati, Dekan FKIP UMM, Dr. Trisakti Handayani MM, sahabat Ibu Kaprodi PPG, Dr. In Hindun, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan sahabat saya narasumber ini, Pak Dr. Agustin Tamrin. Makasih Pak Agus, Pak Tamrin. Selamat bertemu via daring pada sore hari ini. Dan sudah barang tentu Ibu dan Bapak, para dosen yang luar biasa, para guru pamong yang saat ini bisa baik. Baik, Ibu dan Bapak, sesuai dengan apa yang diminta oleh panitia, saya akan membahas tentang paradigma kurikulum ya di PPG. Mohon izin Pak Fahdin, saya share screen supaya tidak kemana-mana. Baik, saya persilakan Prof. Din. Ya, baik. Mana ya? Sebentar. Sebentar saya stop screen dulu ya. Baik, Prof. Apakah ada kendala, Prof? Nawi ada kendala, bisa kami bantu untuk share screen-nya dari sini, Prof? Nanti kalau ternyata ada kendala. Siap. Nih. Sudah kelihatan? Masih belum keluar, Prof. Baik. Mungkin masih mampir ke Cicahem, Prof. Iya. Atau dibuka saja dari sana, dicoba. Oke, baik, Prof. Kami coba buka dari sini. Ya. Ya, sudah nampak, Prof, di layar. Baik. Ibu dan Bapak, terima kasih. Mohon maaf ada gangguan teknis. Saya teman-teman mengikuti aja dari apa yang saya sajikan melalui PowerPoint ini. Topik yang akan kita bahas bersama tentang paradigma kurikulum merdeka pada program PPG. Tadi secara panjang lebar sudah disampaikan juga oleh narasumber kita, Pak Agus Tamrin,
tentang bagaimana PPG ini dalam melaksanakan kegiatan untuk guru yang lebih baik di masa yang akan datang, gitu ya. Saya lebih pada bagaimana paradigma kurikulum merdeka ini menjadi penciri tentang implementasi kurikulum tinggi, termasuk juga UMM dalam melaksanakan program PPG ini. Lanjut saja, disesuaikan, ini ada foto tentang UMM. Saya awali dengan penyajian kutipan penginspirasi, ini mudah-mudahan bisa menjadi renungan bagi kita pada sore hari ini. Saya kutip dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini ya, seorang ulama besar, pahlawan Indonesia dan pendiri Muhammadiyah. Jadi saya bersyukur dan saya iri kepada ibu dan bapak, khususnya para dosen di UMM, bisa berkhidmat gitu ya, bisa berkhidmat di suatu universitas yang nama universitas ini adalah Muhammadiyah gitu ya. Dan Muhammadiyah ini menurut sejarah didirikan, diinisiasi oleh seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dalam perkembangan berikutnya menjadi pahlawan nasional, yang kita tahu banyak sekali jejak-jejak yang bisa kita tiru. Nah, salah satunya saya ingin kutip hal berikut ini, Ibu dan Bapak. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan berbicara beberapa, ini tahun 23, jadi artinya ini sudah hampir 100 tahun yang lalu gitu ya, bahwa teladan yang baik itu adalah khotbah yang jitu. Artinya seorang guru juga memang bisa berkhotbah, bisa menyampaikan kebaikan, bisa menyampaikan hal-hal yang dianggap bermanfaat bagi mahasiswanya, bagi siswanya. Menyampaikan ilmu, menyampaikan pikiran-pikiran dengan jernih, menyampaikan hal-hal yang dianggap menjadi contoh karakter yang baik, sikap yang baik. Dan menurut beliau, khotbah yang jitu itu adalah teladan. Nah, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, para dosen, para guru, ternyata teladan itu merupakan khotbah yang jitu. Apa relevansinya dengan kehidupan kita, tugas kita sekarang? Terutama juga bagi para dosen dan para mahasiswa termasuk guru pamong. Ternyata teladan yang tadi juga telah disampaikan oleh Pak Tamrin, teladan ini menjadi hal yang pengkhotbah atau khotbah yang jitu. Teladan itu lebih pada bagaimana guru menjadi model gitu ya. Model yang baik dengan perilaku yang baik ketika guru datang ke kelas dan dia menjadi figur yang model yang paripurna begitu, yang total. Tindak lanjutnya, tindak tanduknya, perbuatannya sangat menjadi katakanlah harus menjadi teladan bagi siswa-siswanya. Itu antara lain yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahwa teladan yang baik adalah khotbah yang jitu. Model adalah salah satu cara pembelajaran yang kita ingin sampaikan melalui pesan-pesan pembelajaran dan dari perilaku yang kita lakukan sebagai dosen ataupun sebagai guru pamong, termasuk sebagai para peserta PPG saat ini. Jadi teladan yang kita lakukan di kelas kita adalah satu cara yang ampuh dalam satu pembelajaran. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ini saya kutip dari Benyamin Israeli ini. Jadi kalau teman-teman, ibu dan bapak, para guru pamong dan mahasiswa PPG membuka file tentang siapa Benyamin Disraeli,
Beliau ini seorang politisi, tapi banyak sekali pikiran-pikirannya yang diterapkan dalam bidang pendidikan khususnya di universitas. Nah, saya ingin kutip pendapat Benjamin Disraeli hampir 200 tahun yang lalu ini, bahwa universitas ini seyogianya memiliki 3 fungsi, gitu ya. Pertama, tempat yang bisa menerangi, place of light. Jadi tempat yang bisa menerangi, tempat yang bisa membuka pikiran yang tadinya dalam kegelapan menjadi terang benderang karena disirami oleh ilmu pengetahuan. Jadi universitas seyogianya menjadi penerang bagi mahasiswanya, bagi masyarakatnya, dalam arti sempit ataupun dalam arti luas. Mudah-mudahan kita ketika melaksanakan PPG ini juga bagian dari layanan universitas harus menjadi place of light. Jadi tempat yang bisa menerangi agar para calon guru ini mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan keterampilan, sehingga pada saatnya nanti dia akan melakukan yang terbaik sebagai guru, sebagai tadi model bagi siswa-siswanya di kelas masing-masing. Tugas universitas yang kedua adalah universitas seyogianya juga menjadi tempat untuk kebebasan. Jadi kebebasan di sini lebih pada bagaimana mahasiswa kita dibimbing agar bisa mengungkapkan pikirannya, pendapatnya, hasil-hasil temuannya, ataupun dari pemikiran-pemikiran yang brilian, yang bermanfaat. Dalam konteks PPG mungkin mahasiswa PPG Daljab ini punya persoalan, punya pikiran, dan pikiran-pikiran itulah nanti dibahas dalam forum PPG, sehingga PPG sebagai tempat berekspresi untuk kebaikan, berekspresi untuk menyampaikan pendapat, ide itu bisa terjelma. Melalui dialog-dialog yang dipandu oleh dosen dan guru pamong, para mahasiswa punya ruang yang cukup untuk berbagi peran, untuk berbagi ide, sehingga tidak merasa merasa dipaksa untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, nah ini peran universitas itu juga sebagai place of learning, tempat belajar. Yang dimaksud dengan tempat belajar ini sudah barang tentu tidak hanya seseorang harus datang ke kampus. 2 tahun lebih kita punya pengalaman bahwa mahasiswa kita, siswa kita tidak datang ke kelas, tidak datang ke kampus kalau mahasiswa, tetapi proses belajar bisa berlangsung. Di tengah keterbatasan, di tengah ada kendala-kendala place of learning, belajar melalui dalam jaringan bisa dilaksanakan dengan baik, walaupun di beberapa tempat memang kalau daring ini memerlukan persyaratan, apakah itu persyaratan sinyal, termasuk juga peralatan lainnya, dan kebiasaan mahasiswa, kebiasaan siswa. Tapi alhamdulillah kita telah melakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga harapan atau hal yang berkaitan dengan pandemik ini membuat loss of learning, membuat kompetensi menjadi berkurang, itu tidak sebenarnya terjadi. Mudah-mudahan ya, jadi mahasiswa atau siswa kita masih tetap bisa belajar dengan baik, bisa belajar dengan sesuai target ketika para dosen, para guru menyiapkan dengan matang tentang pembelajaran yang tadi jarak jauh ataupun daring dalam jaringan ataupun luring. Saat ini di beberapa sekolah kita sudah akan melaksanakan luring. Itu antara lain 2 hal yang saya pikir menjadi penciri, menginspirasi mudah-mudahan mengapa kita membahas paradigma pembelajaran pada sore siang hari ini. Pada pemikiran yang paling sederhana, kita ingin agar proses pembelajaran yang kita siapkan, yang kita laksanakan,
dalam konteks PPG ataupun konteks layanan di universitas, kita bisa menyiapkan satu keyakinan bahwa proses pembelajaran bisa dilakukan sehingga para mahasiswa mendapatkan kemampuan, mendapatkan pengalaman belajar, yang nanti pengalaman belajar itu akan dikembangkan, akan diterapkan pada sekolah masing-masing, di tugas masing-masing seusai program pendidikan profesi guru. Itu Ibu dan Bapak, para peserta kuliah umum sore hari ini, yang topik pokok yang nanti atau yang akan kami bagikan, kita diskusikan itu ya topiknya sesuai dengan permintaan ya, paradigma kurikulum merdeka gitu ya. Ibu dan Bapak, kalau kita merujuk pada tujuan pendidikan, karena MBKM ini rujukannya masih Undang-Undang Nomor 12 antara lain ya. Undang-Undang Nomor 12 itu menggarisbawahi bahwa tujuan pendidikan itu manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, dan seterusnya ini. Jadi termasuk di PPG. Ibu dan Bapak masih punya kewajiban dalam membimbing mahasiswa PPG ini, dosen ataupun para guru pamong mencapai tujuan pendidikan khususnya dalam program PPG dengan salah satu cirinya menguatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain tadi aspek yang berkaitan dengan akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, dan seterusnya. Yang kedua, saya juga ingin mengingatkan bahwa paradigma pembelajaran, kalau merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 yang masih berlaku ini, di sini tertulis pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang. Nah, ini mudah-mudahan menjadi penciri bagi kita. Apa yang harus kita lakukan dalam perencanaan dan implementasi pembelajaran termasuk dalam program PPG ini. Yang pertama, kalau melihat regulasi ini, pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Jadi kalau toh ada perencanaan-perencanaan, diberi ruang yang cukup, diberi tempat yang memadai, agar mahasiswa punya waktu, punya kesempatan bahwa aktivitasnya berpusat pada mahasiswa. Di kelas kita, ketika pembelajaran itu ada peserta didik, sebenarnya peserta didik yang satu kelas itu memiliki kecepatan, memiliki juga kebiasaan, dan memiliki minat yang berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau mahasiswa, pada intinya dosen, guru pamong, ataupun para guru di satuan pendidikan masing-masing harus menjadikan siswa kita ini sebagai subjek pendidikan yang dalam proses pembelajarannya diberi ruang dan waktu yang cukup sesuai dengan minat dan pikiran-pikirannya. Jadi jangan sekali-kali dosen, guru, ataupun calon guru ini memaksa kondisi mahasiswa kita atau siswa kita dengan arahan-arahan yang sangat subjektif dari pandangan perspektif dosennya ataupun gurunya. Itu antara lain student-centered memiliki makna bahwa siswa itu adalah sentral dari segala kegiatan. Jadi ketika kita melaksanakan MBKM ataupun kurikulum merdeka pada satuan pendidikan di satuan pendidikan masing-masing, pada dasarnya beri kesempatan kepada siswa tadi atau kepada mahasiswa tadi agar mereka punya ruang pilihan yang memadai dalam belajar. Jadi bebas belajar dalam konteks mahasiswa dan siswa diberi ruang yang cukup agar mereka bisa mendapatkan pengalaman belajar sesuai dengan minat masing-masing dan sesuai dengan kemampuan masing-masing, selaras dan seimbang. Nah, dalam program PPG juga hendaknya juga bisa disimulasikan suatu pengalaman belajar
Ketika dosen dan guru pamong berdiskusi dengan mahasiswa PPG, mahasiswa mendapatkan tempat untuk berdialog, berdiskusi, menyiapkan suatu model pembelajaran yang nanti akan dilakukan dalam PPL dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan persoalan ataupun masalah yang mungkin menurut siswa tadi terjadi di sekolahnya masing-masing ketika yang bersangkutan menjadi guru. Itu antara lain saya mengingatkan tentang bagaimana pembelajaran saat ini, terutama juga dalam konteks PPG ini. Yang kedua, nah, Ibu dan Bapak, dalam kurikulum dalam Undang-Undang nomor 12 ini, itu Undang-Undang Pendidikan Tinggi ya, nomor 12 tahun 2012 itu. Ini sama juga di Undang-Undang Sisdiknas ya. Di Sisdiknas juga yang disebut kurikulum itu tidak jauh lah pengertiannya dengan seperti yang saya tulis ini. Jadi kurikulum dalam konteks kurikulum saat ini, kurikulum merdeka di perguruan tinggi ataupun kurikulum merdeka di satuan kerja, satuan pendidikan masing-masing, terminologinya seperti ini. Jadi Ibu dan Bapak, kalau kita kaji undang-undang ini, yang disebut kurikulum itu seperangkat rencana dan pengaturan. Jadi ada plan, ada rencana, ada pengaturan, ada manajemen, ada apa yang harus dilakukan supaya efektif dan efisien, supaya suatu pembelajaran bisa dilakukan dengan efektif. Merencanakan apa? Mengatur apa? Nah, minimal kalau menurut regulasi mengatur 4 hal. Itu. Jadi yang pertama, mengkaji ulang tujuan. Atau dalam konteks kurikulum merdeka, ini kompetensi yang ingin dicapai. Setiap pembelajaran, setiap tahapan-tahapan pembelajaran yang dilakukan, pasti ada kompetensi yang ingin dicapai, ada tujuan apa yang ingin dicapai. Di perguruan tinggi atau di PPG sekalipun ada profil lulusan. Jadi profil lulusan itu lebih pada deskripsi, kompetensi apa yang ingin dicapai oleh mahasiswa kita dalam sebut saja Daljab itu 56 hari kerja. 56 hari kerja itu ingin mencapai apa? Di situ tertulis gitu ya. Dan itulah yang harus menjadi target kita dalam kegiatan pembelajaran termasuk di PPG. Yang kedua, ini berkaitan dengan isi dengan bahan ajar, konten gitu ya, materi-materi apa dari hasil-hasil diskusi, dari hasil dialog dengan guru pamong, dialog dengan para dosen, mahasiswa sendiri mendeskripsikan gitu ya, materi-materi yang akan menjadi topik pembahasan sesuai dengan persoalan-persoalan di kelas masing-masing. Kalau di kampus, dosen juga menyiapkan satu topik-topik atau beberapa topik yang berkaitan dengan bahan yang akan dilaksanakan, bahan yang akan menjadi topik pembahasan. Yang ketiga, ini berkaitan dengan cara penyampaian. Jadi dalam konteks ini, di PPG ataupun di luar, di S1 misalnya, atau suatu pendidikan di satuan pendidikan masing-masing, delivery system itu merupakan kewajiban pokok sebagai dari seorang guru atau dari seorang dosen. Jadi kalau dosen ada kewajiban minimalnya 2 hal, menjadi pengajar itu yang pertama gitu ya, dan memang ahli dalam bidangnya. Gitu. Nah, pengajar itu salah satunya adalah mampu menyampaikan suatu materi kepada anak didik kita dengan mudah gitu, dengan efektif dan efisien. Jadi tujuan pencapaian pembelajaran bisa dipahami karena dosen menyiapkan berbagai perangkat pembelajaran. Bagi guru juga sama gitu ya. Bagi guru juga media yang digunakan, strategi belajar apa, hal-hal tersebut adalah pemikiran tentang bagaimana suatu bahan disampaikan kepada anak didik kita agar bahan tadi bisa dipahami, bisa dimengerti, sehingga menjadi pengalaman belajar yang optimal bagi anak didik kita. Demikian juga dalam satu program PPG yang nanti akan dilaksanakan. Jadi
pemilihan topik, kajian-kajian yang di topik yang dibahas bersama tadi, harapannya akan jadi pengalaman belajar bagi mahasiswa PPG agar mereka nanti bisa mengembangkan lebih lanjut ketika mereka lulus dari program PPG. Nah, pengalaman inilah yang saya pikir itu terangkum secara jelas dalam kurikulum, ya, dalam kurikulum. Aspek yang terakhir ini berkaitan dengan assessment. Bagi dosen, assessment ini merupakan hal mutlak. Bagi guru juga mutlak. Timbul pertanyaan sering kalau assessment oleh evaluasi di akhir, sehingga materinya juga sering di ujung, dibuat di ujung. Nah, dalam konteks PPG ini juga coba gitu ya, dikembangkan bahwa assessment itu bisa disiapkan gitu ya sejak awal gitu. Jadi ketika kita sudah siap menyusun perangkat pembelajaran, itu dilengkapi dengan menyiapkan assessment-nya. Karena apa? Karena assessment ini kalau disiapkan sejak awal akan ada link yang jelas. Kita tidak akan ada keluhan dari siswa ketika ada ulangan kok beda gitu ya. Kok beda dengan apa yang diajarkan. Karena mungkin guru tadi atau dosen tadi lupa antara materi yang diajarkan dengan materi yang menjadi item dalam assessment. Karena dikerjakan belakangan gitu ya. Itu antara lain mengapa sistem assessment disiapkan pada dalam program pembelajaran di PPG ini sejak awal, jauh sebelum PPL. Assessment, materi assessment itu sudah disiapkan. Nah itu Ibu dan Bapak. Nah yang berikut, nah ini saya kutip dari Ditjen Dikti ya. Mari kita coba kembangkan apakah itu dalam PPG di perguruan tinggi ataupun dalam kadar tertentu mungkin misalnya siswa kita di satuan pendidikan yang lebih bawah bahwa 4C itu menjadi target bersama bahwa siswa di pertengahan abad 21 ini memang sangat diharapkan memiliki kemampuan-kemampuan berikut ini. Jadi kemampuan berkomunikasi, kemampuan berkolaborasi, critical thinking, creative thinking, malah compassion gitu ya. Nah ini ada cek berikutnya dan computational logic. Nah ini antara lain kita harus terjemahkan bagaimana di kelas kita menjadikan komunikasi itu sebagai kemampuan peserta didik kita. Bagaimana kolaborasi menjadi kemampuan mereka. Saya sangat salut, sangat menghargai teman-teman guru yang saat ini ketika mengajar di satuan pendidikan kelas awal, ya, misalnya di SD, itu 4C itu sudah mulai dilatihkan gitu ya, sehingga siswa kita itu mendapatkan tadi kemampuan-kemampuan bagaimana berkomunikasi yang baik. Siswa kita dilatih sesuai dengan usianya agar mereka bisa menyampaikan ide, bisa melaporkan hasil temuan-temuannya, bisa melaporkan apa yang diamati ketika misalnya guru memberikan tugas mengamati lingkungan sebelumnya. Nah, komunikasi itulah yang antara lain menjadi penciri kemampuan-kemampuan di masa yang akan datang. Selain gitu ya, di sini sesuai dengan target pemerintah gitu ya, ada kemampuan-kemampuan yang berkaitan dengan literasi, kemampuan dengan matematika, adaptif, fleksibilitas, dan seterusnya. Ini antara lain proses sistem pembelajaran di pendidikan tinggi, dan kalau kita adopsi begitu ya, atau kita adopsi memang misalnya di PPG ini harus merujuk ke KKNI level 7 gitu ya. Artinya capaian-capaian pembelajaran merujuk pada kemampuan-kemampuan yang menggambarkan kemampuan profesional seorang guru. Bagi siswa, nah ini paling tidak gitu ya, dalam konteks dialog belajar mengajar di situ tentang bagaimana capaian pembelajarannya, bagaimana sistem pembelajarannya, bagaimana pembelajaran ketika dalam daring ataupun luring seperti yang kita lakukan,
dalam 2 tahun terakhir ini ketika pandemik gitu ya. Jadi di perguruan tinggi dikenal dengan 3 Tridharma PT, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Nah, bagi program-program PPG ini juga mungkin penelitiannya itu tidak secara langsung tentang topik-topik tertentu, tapi mahasiswa punya pengalaman untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan norma-norma penelitian. Norma penelitian itu apa antara lain? Tadi pengamatan, dari hasil pengamati, hasil observasi, kemudian dianalisis, sehingga catatan-catatan untuk kesimpulannya, untuk topik-topik apa yang telah dibahas itu menjadi tahapan yang sesuai dengan kaidah berpikir ilmiah, gitu ya. Nah, di lain pihak di sini ada literasi baru. Saat ini di PPG antara lain juga bagaimana kita para dosen, para guru pamong membimbing mahasiswa kita supaya memanfaatkan berbagai sumber belajar. Sangat tidak mungkin kita meminta pada mahasiswa kita itu hanya berdasarkan materi-materi yang ada dalam modul misalnya, atau ada yang dibahas di sekolah, di kampus. Tetapi dengan big data, mahasiswa atau siswa kita nanti termasuk juga di kelas-kelas awal, mudah-mudahan sudah terbiasa bagaimana memanfaatkan sumber data yang beragam tadi, memanfaatkan teknologi tadi. Nah, aspek manusianya itu aspek yang sifatnya tadi manusiawi. Bahwa kita juga jangan lupa seperti tadi dalam tujuan pendidikan, jangan lupa bahwa ada karakter yang harus dibina, ada sikap yang harus dikembangkan dan harus dilestarikan, ada kesantunan, ada malah hal yang berkaitan dengan misalnya keyakinan beragama sesuai dengan agama masing-masing.